Nisman Opinion. Mitra bisnis, keputusan hakim yang memberikan hukuman ringan karena terdakwa berlaku sopan di persidangan disorot banyak pihak. Kasus terakhir yang disorot publik adalah selebgram Rahel Fenya yang dihukum ringan atas kaburnya dari karantina. Baik, komentar Anda mengenai keringanan hukuman bagi terdakwa yang berperilaku sopan ini seperti apa? Silakan 633-9160, 633-9160. Saya ketawa aja nih dengan hukum di kita mah lucu gitu loh. Saya bukan nggak percaya pada hukum di kita, penegakan hukumnya yang nggak jelas, ada unsur-unsur pribadi masuk ke situ, jadi sehingga lunak dan ringan gitu. Tapi kalau dia orang mungkin nggak begini kali, hukum, pancung, tembak gitu loh. Jadi mohon kedepannya hukumnya jelas, jangan kayak pisau gitu loh. Ini udah dari dulu, cuma kalau kita bahas kita benci kayak mulai pisau, bukan juga, cuman tolong dong jangan kayak pisau. Terima kasih. Saya kira keputusan hakim menggunakan alasan itu dibuat-buat. Jadi yang nggak benar saya kira hakimnya. Mana ada keputusan hakim diberingan karena sikap sopan. Sikap sopan itu kan bisa sandiwara. Kalau saya sih melihatnya mungkin agak lain ya. Jadi mau itu sandiwara, mau itu bukan sandiwara, memang menjadi acuan semua hakim, ya nggak masalah gitu loh. Yang tadi masalah kalau itu memang diskriminatif, sebenarnya itu hanya dijadikan alasan saja. Karena pada dasarnya kalau saya pernah ada di pengadilan, duduk agak waktu jadi saksi, duduk agak capek sedikit, ngomong sedikit aja dimarahin gitu. Artinya mungkin cara ini sopan, duduknya sopan, bajunya sopan, bicaranya sopan. Karena ada juga kan terdakwa yang nggak sopan juga ada gitu loh. Tapi masalahnya bukan di sopan nggak sopannya, masalahnya apakah ini memang salah satu kriteria yang saya nggak ngerti banget. Kalau memang itu semuanya sama, ya nggak ada masalah gitu loh. Jadi perilaku sopan ataupun perilaku beradab tidak akan mempengaruhi keputusan sebelumnya. Ini salah satu tindakan hukum yang benar. Hakim atau jaksa penuntut umum tidak boleh terpengaruh. Apalagi kalau kasusnya ini terjadi kasus pembunuhan ataupun korupsi ya. Karena dia sopan kemudian dikurangi jadi 10 tahun jadi 2 tahun atau sebagainya, itu tidak menunjukkan sifat yang baik, malah menimbulkan presiden yang buruk bagi penegakan hukum di negara kita. Jadi apapun kegiatannya mau sopan, bermoral, tindakan-tindakan sebelumnya yang perlu dikaji, bukan melupakan tindakan masa lalu yang harus dihapus. Itu tidak benar. Jadi ini sebaiknya dihapuskan aja nih opini atau wacana seperti ini, karena tidak bisa menjadikan nilai tambah yang baik, akreditasi yang baik buat penegakan hukum. Saya kira demikian. Kalau namanya keadilan itu ya, hukum itu harus berdasarkan keadilan, nggak pandang bulu ya. Kayak karantina itu saya prihatin tuh, kalau pejabat bebas karantina, kalau yang biasa mesti karantina di hotel di mana-mana gitu ya. Kecuali vaksin, kadang orang memang nggak bisa divaksin karena penyakit tertentu. Tapi kalau karantina haruslah tetap ditegakkan. Terus juga keadilan kalau bisa jangan mandang bulu siapapun yang salah, misalnya mau jabatannya apapun, korupsi atau tabrak orang sampai meninggal, yang ditabrak itu orang biasa tetap harus dihukum. Kalau nggak ada keadilan tuh, hukum itu nggak ada nilainya gitu. Makasih. Dan memang benar, kalau tersangka itu berperilaku baik di pengadilan, berpenampilan alim, seolah-olah tobat dan sebagainya, apapun kasusnya, itu bisa menjadi salah satu pertimbangan hakim di dalam memutuskan suatu perkara. Majelis hakim di sini terdiri dari 3 orang hakim, dan itu hanya salah satu ya, karena banyak pertimbangan lain. Dan di Indonesia memang terkenal pengadilan itu kemungkinannya ada istilah KUHP atau kasih uang habis perkara, karena memang dulu saja waktu saya di kehakiman itu banyak teman-teman saya yang terima sogokan. Terus terang saja, saya sudah pensiun tahun 2019-2020. Polisi juga begitu, karena kalau salah satunya saja bagian yang disogok, nanti yang lainnya bernyanyi, oh itu tidak sah itu pengadilannya karena di belakang lainnya jual jabatan, misalkan seperti itu. Maka semuanya tuh disogok. Maka jangan heran kalau ada kasus-kasus yang sudah berperkara disangkanya akan lolos, ternyata tidak lolos. Atau yang tadinya disangkanya akan kena hukuman, ternyata malah bebas. Jangan heran masyarakat, seperti ini pengadilan kita dari pertama kali merdeka sampai sekarang, belum ada perubahan yang berarti. Kemungkinannya masih seperti itu, dan tajamnya hanya ke kalangan dari bawah, karena nggak punya duit buat nyogok gitu ya. Tapi tumpul ke kalangan dari atas.
kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sih nggak setuju ya, kan orang sopan aja jadi hukumannya ringan, berarti pelaku kejahatan yang lain nanti bahaya nih. Misalnya pemerkosa yang 16 orang tuh santriwati apa, itu kan kejahatan luar biasa menurut saya ya. Terus misalnya penipuan, korupsi, mafia tanah, mafia-mafia yang lain, kalau sopan apa dibebaskan atau hukumannya ringan? Ini kan nggak bagus, berarti nanti orang dengan alasan sopan bisa minta hukuman ringan. Itu salah sekali menurut saya. Yang namanya hukum ya hukum, bukannya bersikap sopan dapat toleransi. Kalau begitu caranya semua orang juga kalau udah salah bersikap sopan itu dapat dispensasi atau toleransi. Kan nggak bisa begitu. Ini menyangkut semuanya, ya kan. Mau hukum apapun, ya yang namanya orang udah buat salah ya pasti bersikap sopan, itu wajar. Tapi gimana pun ya penegak hukum itu harus benar-benar adil. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terdakwanya tuh sungguh sangat sopan sekali kalau saya bilang ya. Cuman yang nggak sopan cuma hakimnya doang gitu. Ya itu yang harus ditata. Terima kasih. Menurut saya itu namanya virus nggak bisa beda-bedain antara kesopanan itu. Harusnya tuh dihukum dengan sesuai dengan hukum karantina gitu loh, karena dia udah melanggar dari yang udah diterapkan pemerintah. Mana ada virus bisa ngebeda-bedain dalam arti ya, ngebeda-bedain dalam arti ya virus itu ya harus dipidana, ya harusnya logikanya nggak bisa secara langsung gitu loh. Jadi kesimpulan saya mereka itu harus hukum itu harus jelas gitu, nggak bisa beda-bedain antara yang benar dan salah. Jadi semua tuh rata dan sopan juga. Jadi begini, saya bukan ahli pidana atau ahli hukum, cuma saya mempertanyakan apakah iya ada pasal yang bisa meringankan hukuman seseorang karena berperilaku sopan. Karena berita-berita lain pun, misalnya seorang nenek mencuri buah untuk anaknya, itu pun kok nggak dapat keringanan, padahal saya yakin nenek pasti bersikap sopan gitu loh. Jadi maksud saya ini kan memang sangat subjektif, tetapi kalau subjektivitasnya ini sangat tergantung kepada hakim, saya rasa ini perlu direvisi lah, istilahnya perlu dihilangkan lah. Masalahnya sopan tidak sopan, kalau melanggar ya melanggar, hukumannya harus sesuai. Itu saja. Ya, kita memang dikenal sebagai bangsa yang ramah ya, murah senyum, terus punya budaya sopan santun juga yang dijunjung tinggi, menghormati orang yang lebih tua, ya begitu ya. Jadi termasuk juga di dalam pada waktu kita di bangku sekolah, waktu kita sekolah kan, misalnya matematika, kita nggak menguasai materinya, tetapi kalau kita hadir tepat waktu, menghormati guru, memperhatikan apa yang disampaikan guru, walaupun secara kompetensinya nggak qualified, tetapi dinilai itu sebagai bagian anak yang sopan. Nah, akhirnya bisa naik kelas, awalnya dari situ. Nah, demikian juga terbawa tuh sampai ke sekarang gitu loh. Ya di pengadilan ataupun juga pejabatnya bertutur kata sopan ya, terus tampil di publik juga sopan, tapi kebijakannya itu nggak sopan buat masyarakat. Misalnya bikin kebijakan jalan tol ditarifin, tapi pelayanan jalan tolnya tiap hari macet kayak begitu. Budaya ya, jadi ya keputusan-keputusan itu memang sudah kita memang menjunjung tinggi kesopanan, walaupun di balik perilaku sopan itu ternyata nggak sopan gitu sih. Terima kasih. Berlaku sopan dan mengakui suatu kesalahan, saya pikir ya bijak ya kalau hakim memberikan keputusan yang teringan lah, tidak perlu memberatkan. Karena kita juga mengetahui masalah COVID ini memang antara bahaya dan tidak. Sampai sekarang juga belum ada sebenarnya sampai mana sih bahaya bagaimana sih, kita juga masih belum begitu tahu. Kecuali kita tahu bahwa itu sebenarnya malpraktek semuanya. Kemudian kalau hanya sopan, yang penting jangan membohong, itu aja. Kalau sudah sopan berbohong, itu harus diberatkan. Kalau dia sopan mengakui kesalahan, saya pikir diringankan, diperbolehkan. Terima kasih. Saya tidak kenal ya siapa itu orangnya, siapa namanya tadi itu, P-nya. Cuman itu
kesalahannya hanya melarikan diri dari karantina. Kesalahan dia itu bukannya maling, bukannya ngerampok, bukannya merugikan orang banyak gitu ya. Saya kira sih bukan karena kesopanan ya, itu memang kesalahannya seperti itu, nggak perlu lah dihukum beberapa tahun gitu. Hukum aja koruptor itu ya, diperberat gitu. Kalau kesalahan melarikan diri dari karantina lah, nggak usah lah orang kayak gitu dihukum gitu kan. Menemuin penjara aja, pasti banyak penjahat lain yang harus dihukum berat gitu. Terima kasih. Ya, kalau saya bilang sih ini menggambarkan kondisi peradilan di Indonesia ya, dengan lugu, muka polos, senyum, ringan, ya kan. Jadi emang hasil hukumnya ini bisa dibikin terserah si hakim gitu. Dengan kata lain apa? Jadi bisa dibeli, bisa dijual. Orang salah bisa jadi benar, ya kan? Ya kan? Kita lihat aja kasus Ahok, ya kan? Dia sopan, dia nggak mengaku sesuatu yang dia lakukan, tapi dia berlaku sopan dan menerima hasil itu, bahkan dia tidak naik banding dan lain-lain gitu. Ya kita lihat emang belum jauh dari kata sempurna lah peradilan Indonesia ini. Makasih. Terkesan dibuat-buat. Yang namanya orang dalam persidangan itu pasti sopan, karena ada aturannya. Jadi patut dicurigai ini yang hakim yang mengambil keputusan itu dasar sebetulnya apa? Saya yakin pasti ada udang di balik batu, ada keuntungan yang diterima, dan ini menjadi contoh yang tidak baik. Kalau adalah salah, tidak boleh mendapat keringanan. Kalau enggak ada efek jerah. Terima kasih. Saya pada umumnya setuju dengan pendapat Pak Prabowo tadi bahwa memang sebenarnya sopan atau tidak itu harus menentukan hukuman. Kalau dia tidak sopan, dia harus ditambah. Tapi kalau dia sopan, berarti harus dikurangi. Jadi itu semacam alasan yang dibuat-buat. Karena kesian kan korban yang jadi korbannya tuh tidak peduli sama atau tidak waktu pengadilan, tapi waktu dia melakukan tindakan kejahatan itu yang harus diperhatikan. Terima kasih. Di pengadilan itu kan kalau terdakwa tersangka itu kan pakai pengacara. Ya pasti tahulah dia ilmu hukum, apalagi di pengadilan. Kalau sampai orang yang dibelanya kena kasus itu, apakah berdata sampai sembarangan di pengadilan atau berlaku seenaknya, itu bisa-bisa akan menghina pengadilan, atau istilah dalam hukumnya contempt of court terjadi, dan itu akan menambah hukuman. Ya otomatis semuanya pura-pura tobat, berlaku sealim-alim mungkin. Masalahnya hasilnya nanti di pengadilan kasus apapun, kasus pidana perdata atau lain-lain, itu di Indonesia kebiasaan ada istilah KUHP atau kasih uang habis perkara. Jadi penegakan hukumnya sandiwara belaka mayoritas, kemungkinan seperti itu. Karena saya udah mantan hakim, mantan polisi, bahkan sudah pensiun dini jadi advokat, notaris dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia kan ada istilahnya, semua bisa diatur, nggak usah pusing. Mungkin ada udang di balik, puyung hai. Ya, terima kasih. Iya, kalau soal sopan, saya rasa hanya terdakwa yang gila yang tidak sopan di pengadilan ya. Ini semuanya sopan, nggak ada yang nggak sopan di pengadilan, udah takut semua gimana sama hakim. Tapi semua yang sopan itu nggak ada dikasih yang ringan. Yang nyolong sandal bisa lama. Ini aja yang kita sudah nge-tweet juga ke Komisi Yudisial dan sebagainya, nggak ada respon sampai hari ini. Sangat mengecewakan. Terima kasih pada yang telah menyuarakan suara rakyat ya. Saya kira opsi tersebut tidak tepat. Hakim tidak boleh diintervensi oleh apapun, termasuk perilaku kesopanan. Karena melihat tingkah laku, apalagi terdakwa itu menjalani hukuman kriminalitas, pembunuhan ataupun manipulasi korupsi, itu jelas-jelas merugikan mental antar sesama manusia dan sesama makhluk ya. Jadi artinya tidak boleh diintervensi. Kalaupun dia bersalah, walaupun itu berperilaku sopan, karena seharusnya memang perilaku di pengadilan seperti itu tidak boleh diintervensi dengan hal-hal yang demikian, sehingga tidak akan mempengaruhi nilai hukuman yang akan diberikan. Umpamanya 8 tahun jadi 1 tahun, itu kan tidak benar itu. Jadi harus diperhatikan sekali, karena kalau sampai terjadi seperti ini, fenomena itu akan terus
berkembang dan seterusnya akan terjadi hal yang demikian. Saya kira demikian. Ya, penegakan hukum di negara kita, ya apalagi kalau ada tersangka di dalam pengadilan, ya memang selalu begitu. Penampilannya pura-pura alim dan sebagainya. Akan tetapi itu tidak mencerminkan sebenarnya. Adapun buat keputusan hakim, ya kemungkinan seperti yang bapak-bapak tadi bilang, kemungkinan hanya salah satu saja alasan pertimbangan hakim, yang lainnya kan masih ada. Jadi tidak semuanya menjadi dasar putusan hakim untuk pertimbangannya. Dan penegakan hukumnya dari pertama kali dulu negara ini merdeka sampai sekarang masih sama, kurang lebihnya tebang pilih atau pilih kasih. Jadi kalau ada lembaga survei yang menutupi lembaga-lembaga itu bagus-bagus kinerjanya seperti IPA, IP atau apapun lembaga surveinya, itu kemungkinan lembaga survei pesanan atau orderan. Jadi tidak objektif, melainkan subjektif atau hanya bayaran atau pesanan saja. Untuk menutupi kinerja bobroknya instansi pemerintah seperti aparat penegak hukum dan sebagainya. Terima kasih. Hukumnya harus tegas dan jelas. Kalau orang yang berkelakuan baik tidak mungkin akan melanggar peraturan. Apain mesti dikasih keringanan-keringanan, tidak bisa, biar jelas, tegas. Jadi kasih contoh pada yang lain, nggak berani kali yang lain. Saya sudah mendengarkan tadi dari seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang memberikan masukan ya. Pertanyaan saya, polling ini sebenarnya ini untuk menentukan ke hakim, seandainya polling ini anggaplah katakan 100%. Mengatakan tidak boleh diberikan keringanan gitu ya bagi si terdakwa yang melakukan pada saat di di persidangan dia berkelakuan baik gitu ya. Pertanyaan saya, kalau misalnya semua yang di polling ini 100% menyatakan tidak, apakah itu menjadi rekomendasi hakim untuk menentukan? Itu pertama pertanyaan saya. Kedua, kalau kita melihat di Arab saja ada koruptor itu dipotong tangannya. Kalau di Cina ada koruptor itu dipotong atau hukum mati. Hanya di Indonesia yang ada namanya koruptor dipotong tahanan. Begitu loh. Apapun yang di polling di sini, kalau memang itu tidak dilakukan, ya saya rasa ini omong kosong aja. Mungkin dari saya itu aja. Semoga ya hakim-hakim itu yang tadi dari ex jaksa ini itu KUHP, kasih uang habis perkara. Terima kasih. Baik, mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini menampung opini dan komentar Anda. Saya Mary Agustin.